Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam lanjutan kompetisi Liga 3 Gorontalo. Tayangan live streaming dari Stadion 23 Januari Telaga mempertemukan Raja Wali FC, favorit juara, dengan Ipot Bolango. Jadi Raja Wali masih berada di peringkat pertama pimpinan klasemen sementara untuk grup A dengan 5 kali kemenangan, mengantongi 15 poin. Ini merupakan pertandingan ke-6 bagi kedua tim. Ipot Bolango baru mengantongi 4 poin. Jadi yang Anda saksikan ini Raja Wali mengenakan kostum merah dan Ipot Bolango dengan kostum biru hitam kombinasi orange. Dan jangan lupa tayangan live streaming ini disponsori oleh El Nino Center dan Macan Apparel. Kedua tim saat ini sudah berada di tengah lapangan dengan wasit yang memimpin. Kami belum mendapatkan nama, baik nama pemain maupun nama perangkat yang akan bertugas. Kita tunggu sama-sama kick off babak pertama. Dan jangan lupa sahabat sepak bola Indonesia yang memantau tayangan live ini untuk like, komen, dan subscribe channelnya di Kreasindo Production TV. Jadi dengan Anda like, comment, and subscribe, paling tidak mendukung channel ini untuk dapat berkembang. Karena kami akan berusaha semaksimal mungkin dapat menayangkan seluruh pertandingan Liga 3 Asprop PSSI Gorontalo hingga babak final nanti. Ya, koin toss sudah selesai. Tinggal diabadikan perangkat pertandingan. Match komisioner Bung Nanang Bia. Ya, kita tunggu siapakah yang akan memulai kick off pertandingan ini. Dan untuk pertandingan sekaligus memandu sahabat sepak bola Indonesia yang lagi menonton, rekan saya Bobby Riawan. Iya, baik saudara-saudara Kreasindo Production TV, kami akan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan lanjutan Liga 3 Indonesia wilayah Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan oleh Asosiasi Provinsi PSSI Provinsi Gorontalo tahun 2021 ini, di mana sore hari ini akan mempertemukan antara Raja Wali FC berhadapan dengan Ipot Bolango FC, yang dimana saat ini Raja Wali turun dengan menggunakan kostum merah-merah, sementara Ipot Bolango FC turun dengan biru-biru hitam kombinasi orange. Ya, bola dikuasai di kick off pertama ini adalah dari Raja Wali FC. Kedua tim ini berada di pool B
maksud kami di Pool A, Raja Wali FC dan Ipot Bulango FC, yang dimana kedua tim ini untuk Raja Wali FC di sore hari merupakan laga yang ke-6 telah menjalani laga pertandingan di 5 di babak penyisihan ini, sementara Ipot Bulango juga sudah bermain 5 kali. Raja Wali FC saat ini belum menelan kekalahan maupun seri, dari 5 pertandingan berhasil dimenangkan. Kemudian Ipot Bulango sendiri 5 kali main, 1 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah. Ya, kami akan arahkan ke lapangan pertandingan, di mana di saat ini bola dikuasai dari anak-anak dari Ipot Bulango FC. Kita lihat saudara-saudara, terjadi pelanggaran di sana. Langsung diberikan kartu kuning nomor punggung 21. Ya, mengenai bagian perut, ini merupakan striker dari Ipot Bulango FC bernomor punggung 9. Setelah tadi terjadi perebutan bola, wasit melihat terjadi pelanggaran di sana, langsung berikan hadiah kartu kuning. Ya, bola sudah diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Bola masih dikuasai pemain-pemain dari Ipot Bulango FC, langsung diarahkan ke depan. Ya, tidak berhasil dikejar pemain sayap kanan dari Ipot Bulango FC. Bola kembali dikuasai pemain-pemain dari Raja Wali FC yang merupakan klub dari kota Gorontalo. Iya, kehilangan bola tadi saudara-saudara, namun kembali dikuasai lagi. Sementara itu dari Raja Wali FC merupakan salah satu klub sepak bola dari kota Gorontalo. Ya, bola dicorongkan ke depan, masuk kotak penalti, namun berhasil dicegat oleh pemain belakang dari Ipot FC. Iya, serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain dari Ipot FC, namun berhasil dipatahkan lagi pemain-pemain belakang dari Raja Wali. Bola diarahkan ke sisi kiri, kembali ke tengah lapangan pertandingan, masih di sisi kiri saudara-saudara. Kembali ke sayap lagi, disorongkan ke depan. Di sana ada nomor punggung 18. 2 pemain mencoba menghalau pergerakan dari nomor punggung 18 ini. Iya, berhasil dirampas pemain-pemain belakang dari Ipot FC. Lemparan ke dalam. Ya, kami akan bacakan susunan pemain dari kedua kesebelasan, di mana Raja Wali FC di sore hari ini pertandingan ke-6 ini menurunkan pemain penjaga gawang Gian Andrean Kente, pemain belakang Muhammad Azril M. Arif, Muhammad Ariliansah, Hemuto, Ramana Lakoro, Muhammad Safrin Akuba. Sementara pemain tengah ada Abirin Sadu, Sahrul Lamusi, Muhammad Rivaldi Nusura. Sementara di pemain depan ada 3 pemain striker, Wahyunal Rizky Bia sebagai kapten, Muhammad Arif, Muhammad Wahyu Abdul Kadir. Sementara di bangku cadangan ada Erwin juga, Dodi Hapi, Hendra Rahman, Herman Hamzah, Fadil Lakoro, Muhammad Agung Ridwan Lajo, Zulkifli Sumenep, dan Muhammad Ridho Mantali. Ya, sementara itu di kubu Ipot Bulango menurunkan pemain Reza Aryansyah Suma, Halimlah Habu, Aditya Umar, Muhammad Rinaldi Saputra, Rizky Walingi, Gunawan Talawo, Firman Hasan, Muhammad Bisra Saleh, John Hendra Abdul, Randi Utia Rahman, Sultan Abdul Fattah Idris.
Ya. Sementara di bangku cadangan ada Ayub Nur Fajrin Muhammad, Zaldi R. Harun, Angrian Shah Saifi, dan Afdar Nune. Pertandingan kali ini dipimpin wasit ya, informasinya kami belum dapatkan saudara-saudara. Ya, kembali ke lapangan pertandingan. Saat ini Raja Wali membangun serangan melalui nomor punggung 7, diarahkan langsung ke depan. Di sana terjadi perebutan bola di daerah pertahanan dari Ipot Bulango FC. Kembali bola diarahkan ke belakang. Ya, lemparan ke dalam untuk Raja Wali FC. Sudah dilakukan, di umpan pendek saja kepada nomor punggung 12 Amrin Sadu tadi, langsung berangkat ke depan nomor punggung 7. Ya, masih terjadi perebutan bola sana. Nomor punggung 6 sebagai kapten. Ya, Wahyunal Rizky Bia dilanggar tadi sebagai kapten. Tendangan bebas yang pertama untuk Raja Wali FC yang langsung dilakukan nomor punggung 5 sebagai kapten Wahyunal Rizky Bia, yang ini juga merupakan salah satu pemain senior di Gorontalo ini, telah mengikuti beberapa pertandingan. Iya, kita saksikan sudah dilakukan. Oh, saudara-saudara, terjadi bola blunder saudara-saudara yang dilakukan oleh kiper dari Ipot Bulango FC, sehingga pemain depan dari Raja Wali FC memanfaatkan bola muntah tadi, langsung disambar setelah bola dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Wahyunal Rizky Bia menyodorkan bola langsung ke jaring, sehingga berubah kedudukan 1-0 atau 1-0 untuk kemenangan Raja Wali FC di menit ke-7 di babak pertama ini. Iya, tadi nomor punggung 10 yang menyamar bola Muhammad Safril Akub. Iya, kembali lagi Raja Wali FC mencoba membongkar barisan pertahanan dari Ipot Bulango FC. Iya, pelanggaran senal kapten ke-11-an Rizky Bia. Tendangan back dari Ipot FC. Ya, bukan pelanggaran saudara-saudara. Iya, umpan yang kurang cermat tadi dari pemain depan dari Ipot FC. Saat ini Raja Wali kembali membangun serangan. Iya, terjadi tendangan sudut, umpan crossing tadi yang dilakukan nomor punggung 12 langsung mengarah ke kiper, dan tangkapan kiper kurang cermat sehingga bola meninggalkan pada pertandingan. Terjadi tendangan sudut. Ya, sudah dilakukan, umpan pendek saja dia, langsung di crossing ke depan. Oh, namun sendulan yang belum terarah tadi, sehingga bola dalam penguasaan dari Ipot Bulango FC. Oh, terjadi lagi kesalahan lagi. Komunikasi yang kurang baik antara pemain belakang dari Ipot FC. Namun kembali direbut pemain belakang dari Ipot FC. Oh, terjadi pelanggaran saudara-saudara ternyata. Tendangan back. Ya, sudah diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Ya, bola jatuh kepada penguasaan dari Raja Wali FC, diarahkan ke sisi kiri. Ya, kembali Raja Wali FC menekan barisan pertahanan dari Ipot Bulango FC. Terjadi perebutan bola di sana saudara-saudara. Ya, masih dari Raja Wali FC menguasai bola, diarahkan ke sayap kanan. Di sana ada nomor punggung 4
diarahkan ke depan langsung nomor punggung 21 di sana, langsung diarahkan ke tengah. Oh, hampir saja lagi terjadi blunder saudara-saudara. Kembali kepada Ramang Lakoro. Ya, Ramang Lakoro tadi mengarahkan bola crossing ke daerah pertahanan, namun berhasil dicegah dari pemain belakang dari Ipot FC. Bari lemparan ke dalam, sudah diarahkan kepada striker dari Ipot FC nomor punggung 9 Sultan Abdul Fattah Idris. Masih Sultan mencoba melewati satu pemain, masih di otak-otak dia, masih mencari teman siapa yang akan mengarahkan bola, langsung crossing namun dapat di blok. Ya, masih Sultan menguasai bola, diarahkan ke belakang. Oh, kontrol bola yang kurang cermat tadi saudara-saudara. Kembali pemain Raja Wali menguasai bola di arah kanan. Oh, namun berhasil dipotong dari pemain sayap kanan. Oh, umpan juga yang kurang cermat, terlalu deras saudara-saudara. Kembali bola diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Di sana ada 8 gelandang dari Raja Wali nomor punggung 6 Andre Nune, masuk kami nomor punggung 8 saudara-saudara. Ya, terjadi perebutan bola, bukan pelanggaran. Ya, kontrol bola yang kurang cermat dari pemain-pemain Ipot Bulang FC tadi. Kembali kehilangan bola kepada Raman Lakoro, pemain belakang dari Raja Wali FC. Diarahkan kembali ke nomor punggung 21 pemain sayap, arahkan ke tengah. Oh, terjadi dorongan saudara-saudara, pelanggaran lagi. Iya, ini peluang kembali tercipta dari anak-anak Raja Wali FC melalui tendangan bebas lagi. Iya, ini posisi yang sama saudara-saudara. Pada saat gol tercipta tadi mulai tendangan bebas juga di arah yang sama, yang saat ini juga kembali dilakukan kapten kesebelasan dari Raja Wali FC, Rizky Bia. Ya, kita kembali menyaksikan Rizky Bia langsung arahkan ke gawang. Oh, tipis saja melambung ke atas Mister Gawang dari Ipot Bulangu FC. Yang dijaga Reza Ardiansyah Suma. Ya, sudah diarahkan tadi. Ya, pelanggaran sudah saudara di tengah lapangan pertandingan. Pemain gelandang dari Raja Wali FC melakukan pelanggaran tadi. Ya, sudah dilakukan, pendek saja dia. Langsung diarahkan ke depan tadi maksudnya, tetapi kembali di bola jatuh di kaki dari pemain-pemain Raja Wali. Oh, mencoba melewati tadi namun pelanggaran saudara-saudara. Langsung di tackling keras dari pemain sayap dari Raja Wali FC tadi, Muhammad Rafid. Dilanggar pemain back kanan dari Ipot Bulang FC. Kembali Rizky Bia menguasai bola, masih mencari teman siapa yang akan diberikan. Di sana ada nomor punggung 6, kembali lagi kepada Rizky Bia. Umpan yang sangat baik, nomor punggung 21 langsung crossing ke depan. Oh, namun bola jatuh di kaki dari pemain-pemain dari Ipot Bulang FC. Iya, sedorkan ke kanan. Iya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sulit memang menjangkau bola yang cukup deras tadi, sehingga bola lemparan ke dalam untuk Raja Wali FC. Iya, lemparan bola tadi terjadi kesalahan. Bola diberikan lemparan ke dalam kepada anak-anak ataupun pemain-pemain dari Ipot Bulang FC. Sudah dilakukan. Wow, kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Ipot Bulang FC. Terjadi pelanggaran lagi, maksud kami kesalahan lemparan. Ya, ini sering terjadi memang kesalahan dalam melakukan lemparan bola out. Yang paling urgent adalah bagaimana mereka memperhatikan garis lapangan. Ini yang sering dilakukan pelanggaran, dan tentunya asisten 1 dan asisten 2 wasit ini melihat secara dekat terjadi pelanggaran ataupun kesalahan lemparan.
Ya, dalam aturan pertandingan memang ketika nanti lemparan bola ke dalam ini tidak menginjak ataupun mengangkat kaki. Ya, saat ini kembali bola dikuasai anak-anak Raja Wali, masuk ke kotak penalti, mencoba membongkar bersama pertahanan. Rizky Bia mengotak-otak, dia bolkan langsung ke tengah. Namun suntikan dari Sahrul Lamusi tadi berhasil ditepis kiper dari Ipot Bulango setelah menerima umpan dari kapten kesebelasan Rizky Bia. Umpan yang sangat akurat tadi berhasil ditepis kiper dari Ipot Bulango FC sehingga terjadi tendangan sudut. Kembali bola sudah digulirkan. Iya, umpan lagi ke depan. Oh, namun terlalu keras melewati pemain depan dari Raja Wali FC. Bola kembali dikuasai oleh Ipot Bulango FC. Umpan ke depan tadi, iya, masih pemain dari striker Ipot FC ini mencoba menguasai bola tadi, tetapi pemain belakang dari Raja Wali FC langsung memberikan tekanan kepada Sultan Abdul bernomor punggung 9 sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk Raja Wali FC dan tendangan bebas akan dilakukan pemain-pemain dari Ipot FC. Siapa yang akan mengambil sebagai eksekutor tendangan bebas ini? Iya, pemain gelandang saudara-saudara Zon Hendra akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, arahkan ke langsung ke barisan pertahanan, namun bola terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau pemain-pemain striker dari Ipot Bulango FC tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan back, ya sudah dilakukan, pendek saja dia kepada Rahman Lakoro. Rahman Lakoro memberikan umpan ke sayap namun kurang cermat. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Ipot Bulango FC. Masih pemain Bulango FC nomor punggung 16 tadi mencoba melewati dua pemain, melepaskan tendangan namun dapat diblok oleh Rahman Lakoro. Kembali bola arahkan ke tengah lapangan pertandingan dari Raja Wali FC. Ya, kehilangan bola dia tadi. Oh, namun berhasil direbut kembali. Ya, luar biasa pemain-pemain dari Raja Wali FC ini dengan tenang melewati 1-2 pemain dari pemain gelandang Ipot FC. Bola mengarahkan ke depan. Masih bermain-main dia di sayap kanan. Iya, masih Raja Wali FC melewati pemain nomor 19. Masih di kotak penalti, arahkan ke depan. Namun berhasil dibendung lagi. Berhasil diblok pemain-pemain belakang dari Ipot FC. Terjadi tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Sahrul Lamusi nomor punggung 7, salah satu pemain striker dari Raja Wali FC yang cukup lincah ini juga. Dan tentunya patut diwaspadai pemain-pemain belakang dari Ipot Bulango FC. Ada 3 pemain saja yang berada di kotak penalti, sudah dilakukan. Iya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Sahrul Lamusi kurang cermat, kurang akurat. Bola mengarah ke belakang dari gawang Ipot FC yang dijaga Reza Ardiansyah Suma. Tendangan back Muhammad Ariliansyah mengarahkan bola ke tengah lapangan pertandingan. Ya, bola kembali jatuh di pelukan tadi pemain-pemain dari Raja Wali. Heading yang kurang cermat, terjadi lemparan ke dalam untuk Raja Wali FC. Ya, kontrol bola yang kurang cermat dari kapten kesebelasan Raja Wali FC. Ya, terjadi pelanggaran, memberikan padangan kaki tadi. Wasit menaluri bahwa itu adalah pelanggaran.
Ya, bukan pelanggaran saudara-saudara. Masih terjadi perebutan bola. Iya. Oh, pelanggaran lagi. Pelanggaran yang dilakukan bernomor punggung 12 Abrin Sadu kepada striker dari Ipot Bulang FC Sultan Abdul. Melanggar di bagian tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas meskipun ini mengejar jauh yang akan dilakukan oleh Aditya Umar. Kembali gelandang dari Ipot Bulang FC. Ya, sampai saat ini belum ada serang-serang berbahaya dari Ipot FC. Sudah dilakukan umpan yang kurang cermat tadi, tidak berhasil dikejar pemain-pemain depan dari Ipot Bulang FC. Bola dikuasai jaga gawang, langsung diarahkan ke tengah lapangan pertandingan pada Rahman Lakoro. Rahman Lakoro memberikan umpan kepada nomor punggung 21. Ya, tadi kurang cermat tadi pemain belakang dari Bulang FC. Terjadi perebutan bola. Ya, masih Sultan lagi. Sultan masih menguasai bola, arahkan ke sisi kiri. Kontrol yang baik nomor punggung 17. Iya, terjadi perebutan bola di sana. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Iya, kembali nomor punggung 12 menguasai bola, masih melihat-lihat bola siapa yang akan diberikan. Iya, pada nomor punggung 18, nomor 18 pada nomor punggung 7, nomor punggung 7 kembali nomor 18 masuk ke penalti, memberikan tendangan shoot. Oh, namun bola melenting ke atas jauh dari Mister Gawang. Belum membuahkan ataupun belum menggandakan keunggulan untuk Raja Wali. Ya, tendangan kiper tadi sudah dilakukan, umpan pendek saja dia. Oh, sangat berbahaya tadi umpan yang dilakukan oleh kiper. Ya, kembali lagi pemain-pemain Raja Wali menguasai bola. Pelaraman Lakoro tadi diberikan pada nomor punggung 6 gelandang dari Raja Wali FC. Kembali lagi bola kehilangan dari Ipot Bulang FC tadi, mencoba mendapatkan bola namun kurang cermat penguasaannya. Iya, terjadi perebutan bola. Terjadi perebutan bola di sana. Ada kapten tim memberikan bola kepada nomor punggung 7. Oh, peluang yang sangat baik saudara-saudara. Iya, skill yang ditunjukkan tadi. Iya, kembali lagi Ipot. Oh, terjadi offside. Iya, skill yang ditunjukkan tadi pemain dari Raja Wali FC Rizky Bia berhasil melewati, mengecok kiper tadi, memberikan umpan ke daerah pertahanan kepada nomor punggung 7 tadi pada Sahrul Lamusi, tetapi kurang dimanfaatkan dengan baik. Iya, kembali lagi boleh dikuasai oleh pemain-pemain Raja Wali. Pada nomor punggung 7 di sana ada Sahrul Lamusi. Sahrul Lamusi diarahkan kepada nomor punggung 19 ada Muhammad Rafid. Bekerja sama dengan nomor 17 dia diarahkan ke tengah lapangan pertandingan lagi. Ya, terjadi perebutan bola. Ya, pelanggaran lagi. Pelanggaran saudara-saudara. Muhammad Wahyu tadi dilanggar. Tendangan bebas. Kembali peluang tercipta dari Raja Wali FC. Ya, ini adalah spesialis tendangan bebas dari kapten tim kesebelasan dari Raja Wali FC. Iya, kita akan menyaksikan siapa akan mengambil tendangan bebas ini. Ya, kali ini akan diambil oleh Rahman Lakoro. Rahman Lakoro melakukan langsung. Ya, cukup akurat tadi tendangan Rahman Lakoro. Kapten tim maksud kami pemain belakang dari Raja Wali FC membentur Mister Gawang.
Lemparan ke dalam untuk Ipot Bulango FC tadi mencoba membangun serangan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, diarahkan kepada nomor punggung 16. Nomor punggung 16 melakukan syuting. Namun sedikit melebar ke sisi kanan dari kiper Raja Wali, Gian Andrian Kente. Ya, kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Raja Wali FC. Ya, sehingga saat ini di menit ke-26 ini penguasaan bola berada di kubu dari Raja Wali FC memang. Masih dikuasai pemain-pemain dari Raja Wali FC. Pada nomor punggung 7 diberikan kepada nomor punggung 6 Muhammad Rivaldi. Muhammad Rivaldi kepada Rizky Bia. Mas Rizky Bia berikan umpan kepada punggung 16 di sayap kanan. Langsung diarahkan ke tengah lapangan, langsung dipakai. Maksud kami tadi crossing, namun kiper dari Ipot FC langsung menjemput bola tadi. Saat ini serangan kembali tercipta dari Ipot FC, tetapi umpan dari striker Ipot Bulango FC kurang cermat tadi sehingga kehilangan bola. Kembali bola dikuasai pemain-pemain dari Raja Wali FC. Kepada nomor punggung 6 Rivaldi akan ke depan. Namun kurang cermat saudara-saudara. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Ipot Bulango FC, diarahkan langsung ke depan. Di sana Raman Lakoro berhasil mencegah bola crossing tadi. Kapten tim, umpan crossing langsung diarahkan ke tengah. Umpan terobosan tadi dari kapten kepada Sahrul Lamusi tadi sangat baik. Mencoba bola dikejar dan menarik ke daerah pertahanan, tetapi pemain belakang berhasil memblok bola tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi tendangan sudut sudah dilakukan kepada Rizky Bia langsung melakukan crossing ke depan. Ya, kembali lagi dikuasai pemain-pemain dari Ipot FC. Pada punggung 17 John Hendra diarahkan kepada pemain gelandang. Ya, masih melihat-lihat siapa yang akan diberikan. Kembali kepada John Hendra lagi. John Hendra diarahkan kepada terlalu deras saudara-saudara. Terlalu deras. Bola diarahkan kepada Firman Hasan tadi. Ini sulit dijangkau. Tidak berhasil mengejar karena bola terlalu kencang tadi. Kembali Laman Lakoro. Langsung diarahkan ke sayap kanan. Iya, masih nomor punggung 18 melewati satu pemain. Melewati dua pemain, langsung diarahkan. Gol! Saudara-saudara. Luar biasa. Bola dari sayap kanan tadi melewati dua pemain. Muhammad Wahyu Abdul Qadir tadi melewati dua pemain sayap bek kanan dari Ipot FC, sehingga bola disambar pemain depan tadi, sehingga merubah kedudukan saudara-saudara menjadi 2-0 untuk Raja Wali FC. Iya, tadi bola memang sangat luar biasa. Skill individu dari anak-anak Raja Wali FC berhasil membongkar barisan pertahanan Ipot Bulango FC. Skill-skill yang ditujukan tadi pemain-pemain, baik pemain tengah, pemain sayap, striker, ini sangat komplit sehingga
Peluang demi peluang berhasil diciptakan dan dimanfaatkan dengan baik, dan saat ini berubah kedudukan menjadi 2-0 di menit ke-30 babak pertama ini. Ya, saat ini wasit memberikan water break kepada kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Ya, gol kedua tadi dicetak oleh Muhammad Rafid di menit ke-30 setelah menerima umpan dari Muhammad Wahyu Abdul Qadir. Ya, kembali dari pemain-pemain Raja Wali FC kembali lagi menguasai bola. Ya, diserahkan lagi ke depan, namun kurang cermat tadi. Kembali Laman Lakoro, larakan ke bek kanan, masuk kami ke bek kiri. Ya, bola masih berada di wilayah sisi kiri dari Raja Wali FC tadi. Ya, berhasil dirampas bola. Oh, namun kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Ipot Bulango FC. Di sana ada nomor punggung 13, saudara-saudara, mencoba melihat rekan-rekan siapa yang akan diberikan kepada nomor punggung 17. Nomor punggung 17 tadi John, masih John lagi. Iya, John lagi masih mengotak-atik bola. Langsung umpan ke depan. Di sana ada Firman Hasan, pemain sayap kiri dari Bulango FC, diarahkan ke tengah, namun berhasil dicegat pemain belakang dari Raja Wali FC. Langsung dibuang keluar saja. Terjadi lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh John Hendra. Berikan bola kepada nomor 13. Terjadi perebutan bola. Bola dikuasai pemain Raja Wali, kapten tim Rizky Bia. Masih Rizky Bia melewati dua pemain, langsung berikan serangan ke depan. Luar umpan yang sangat baik, nomor 7 lagi. Langsung
Umpan yang sangat cantik tadi dari Sahrul Lamusi. Iya, Muhammad Rifat tadi hampir lagi menyamar bola. Saat ini boleh dikuasai John Hendra dari Petbulang FC, pemain gelandang. Berikan kepada nomor punggung 9 striker tadi. Ya, masih terjadi perebutan. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Raja Wali FC. Ya, Muhammad Wahyu besar pemain yang sangat berbahaya bagi Raja Wali FC ini. Kembali ke Wahyu, berikan lagi umpan ke tengah lagi. Iya, Rizky Bia, pemain senior, melewati dua pemain, masih otak-atik, langsung melakukan syuting tadi. Namun berhasil di tepis kiper dari Ipot Bulango, Reza Riansyah. Iya, kombinasi tiga pemain, Rizky Bia dari Raja Wali FC, Sahrul Lamusi dan Muhammad Wahyu Abdul Qadir ini sangat baik. Kombinasi pemain sayap, striker dan gelandang sebagai kapten tim ini berhasil membongkar beberapa kali pertahanan dari Bulango, maksud kami Ipot Bulango FC. Ya, saat ini Ipot kembali mencoba membangun serangan. Iya, baik sekali umpan tadi, baik sekali, diberikan lagi umpan ke depan. Oh, offside. John Hendra Abdul terperangkap offside. Kita saksikan kembali lagi Raja Wali FC mencoba melakukan penguasaan bola. Ya, kehilangan bola tadi. Ipot apa kembali masuk kami Ipot Bulang kembali menguasai bola. Ada nomor punggung 12 Gunawan Talawo, diarahkan kepada Firman Hasan, masih Firman Hasan berikan bola ke tengah tadi, namun berhasil dibentur kepala salah satu pemain dari Raja Wali FC. Iya, Rizky Bia. Oh, umpan yang kurang cermat dari Rizky Bia tadi, namun berhasil direbut dari Rafid tadi. Ya, kembali lagi boleh diarahkan kepada kapten Rizky Bia, mengarahkan bola ke sisi kanan. Ya, pelanggaran dilakukan John Hendra, melanggar kapten tim Rizky Bia dari Raja Wali. Salah satu pemain dari Raja Wali tergeletak di lapangan, harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Kita lihat. Ya, tadi sepertinya tidak ada benturan, mengalami masalah di bagian kaki. Ya, jangan lewatkan juga di setelah ini ada pertandingan mempertemukan antara Kreasindo FC dan Likot, sehingga ini menjadi PR juga dari manajer Likot untuk meraih kemenangan, sementara Kreasindo FC juga tetap akan mempertahankan poin, mencuri poin karena baru sekali meraih kemenangan satu kali seri. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan, diarahkan ke barisan pertahanan. Terjadi perebutan bola tadi, kembali bola dikuasai oleh anak-anak dari Raja Wali FC, diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Di sana ada nomor punggung 12 Amrin Sadu kepada Raman Lakoro. Ya, sejauh ini pemain-pemain dari
Ipot ini sulit mengembangkan permainan. Bola sebagian besar masih dikuasai pemain-pemain dari Raja Wali FC. Kombinasi pemain muda dan senior dipenuhi dengan skill-skill yang sangat baik dari pemain-pemain Raja Wali FC. Tentunya juga dari Ipot Bulang FC mengandalkan pemain-pemain muda ini memberikan perlawanan, tapi hingga saat ini belum menemukan permainan yang baik. Belum ada serang-serang berbahaya. Ya, masih mencoba menekan barisan pertahanan. Ipot mencoba membangun serangan melalui nomor punggung 17 John Hendra. John Hendra mencoba melewati pemain belakang Muhammad Azril, namun dilanggar, terjadi pelanggaran. Ia wasit memberikan peringatan kepada Muhammad Azril M. Arif setelah tadi melanggar John Hendra Abdul. Ya, tendangan bebas akan dilakukan Sultan Abdul Fatah bernomor punggung 9, striker dari Ipot Bulang FC. Ya, kita akan saksikan tendangan bebas. Ya, sudah dilakukan. Oh, langsung diarahkan ke kiper, namun terlalu lemah sehingga bola mudah ditangkap kiper dari Raja Wali FC, Gian Andrean Kente. Ya, masih melihat-lihat. Bola akan diarahkan ke tengah lapangan. Ya, kembali lagi Raja Wali FC membangun serangan. Diberikan kepada nomor punggung 18 yang sangat lincah ini, tentunya menjadi berbahaya masuk di kotak penalti. Diarahkan kepada nomor 19 lagi Rafid tadi. Ya, terjadi perebutan bola di area pertahanan dari Ipot FC. Bola diarahkan ke belakang. Berhasil dikuasai pemain-pemain dari Ipot Bulang FC. Ya, pelanggaran saudara. Bola diarahkan ke John Hendra. Masih John Hendra. Kembali bola ke John Hendra. Iya, umpan-umpan pendek. Nomor punggung 12 langsung diarahkan ke sisi kanan. Pemain sayap kanan dari Bulang FC, Ipot Bulang FC, diarahkan ke lapangan masuk kami di area pertahanan. Kembali direbut pemain belakang dari Raja Wali FC. Saat ini Raja Wali FC mencoba membangun serangan lagi. Sarul Lamusi diberikan pada pemain sayap. Di sana ada Rafid. Iya, langsung crossing ke depan. Oh, berhasil di tepis kiper dari Ipot Bulang FC. Bola berada di tengah lapangan pertandingan kepada Muhammad Azril Laman Lakoro pada pemain gelandang. Diberikan kepada Muhammad Rivaldi. Masih Rivaldi diarahkan kepada pemain gelandang tadi. Kembali ke Rivaldi lagi melalui Laman Lakoro. Ya, Muhammad Ariliansah Hemi itu tadi memberikan bola ke sisi kiri. Ya, di sana kepala lagi Rafid masih melihat bola siapa akan diberikan. Oh, crossing dari Rafid tadi kurang cermat. Oh, terburu-buru saudara pemain belakang dari Ipot Bulang. Iya, sedikit terjadi permasalahan dari pemain-pemain Ipot Bulang FC di bagian belakang. Kombinasi komunikasi yang kurang terjalin baik, sehingga ini dimanfaatkan pemain-pemain dari Raja Wali FC untuk penguasaan bola. Dimana saat ini dikuasai lagi oleh Raja Wali FC. Laman Lakoro pemain belakang umpan ke sayap kanan. John
Ya, ke tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 16 di sana, Rizky Wolingi. Langsung ke depan di sisi sayap, pemain sayap kanan, sayap kiri melewati satu pemain, melewati dua pemain lagi, masuk di kotak penalti, arahkan ke tengah. Oh, berhasil membentur salah satu pemain dari Raja Wali FC. Kembali Raja Wali membangun serangan lagi, serangan balik dari Rafid. Rafid begitu cepat, dia melewati satu pemain. Oh, selalu tenangan. Shooting tadi dari Rafid. Iya, dua pemain tergeletak di lapangan. Striker dari Ipot dan pemain belakang dari Raja Wali Muhammad Azril M. Arif juga tergeletak di lapangan. Sementara Sultan Abdul, pemain striker dari Ipot, mencoba memberikan protes kepada wasit. Ya, kedua pemain tadi sudah kembali ke lapangan pertandingan. Pertandingan di babak pertama ini memasuki akhir-akhir babak pertama di menit ke 45. Masih skor 2-0 untuk Raja Wali FC untuk skor sementara ini. Mencoba menekan dari Ipot, namun gagal lagi. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Raja Wali FC. Oh ya, umpan yang kurang cermat tadi. Kembali Ipot mencoba menekan barisan pertahanan dari Raja Wali FC. Muhammad Misra Saleh, pemain gelandang dari Ipot. Oh, terlalu lambat, kehilangan bola. Sedang terjadi perebutan bola. Ya, bola out. Pergantian pemain dari Raja Wali FC, memasukkan Muhammad Agung Ridwan Lajo menggantikan Muhammad Azril M. Arif. Di menit-menit akhir babak pertama ini, ya, tambahan waktu 1 menit. Tambahan waktu 1 menit. Iya, serangan kembali tercipta dari Ipot Pulang FC. Namun suntikan tadi dari Sultan Abdul sudah cukup terarah, tetapi kiper dari Raja Wali Gian Andre berhasil menangkap bola dengan baik. Kembali bola dikuasai pemain-pemain Raja Wali FC. Bola diarahkan ke sisi kanan. Di sana ada ambil tambun wasit meniup. Peluit pertama berakhir dengan skor sementara 2-0 untuk Raja Wali FC. Kami akan melanjutkan pertandingan di babak kedua sesaat lagi.
Baik, pertandingan babak kedua kembali akan dimulai. Kick off babak kedua dikuasai oleh Ipot Bolango yang masih tertinggal 0-2. Jangan lupa teman-teman semua, tayangan live streaming ini disponsori atau disupport oleh El Nino Center dan Macan Apparel. Hasil akhirnya seperti apa kita tunggu sama-sama, dan memandu Anda semua ada rekan saya Bobby Riawan. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel Kreasindo Production TV. Ya, baik pemirsa Kreasindo Production TV, kembali kami akan menyiarkan jalannya pertandingan di babak kedua ini antara Raja Wali FC berhadapan dengan Ipot Bolango FC yang saat ini kedudukan pun skor 2-0 untuk Raja Wali FC untuk skor sementara ini. Ya, secara langsung ini juga disponsori oleh El Nino Center dan Macan Apparel, kerjasama antara Aspro PSSI Provinsi Gorontalo. Kembali kita mengarahkan ke lapangan pertandingan. Penguasaan bola berada di Ipot Bolango FC. Ya, Bolango FC masih menguasai bola. Langsung disodorkan ke depan, namun umpan yang tidak tepat. Bola dikuasai Raja Wali FC kapten ke-11 Rizky Bia bekerjasama dengan dia nomor punggung 18. Pada Rizky Bia lagi kembali arahkan ke sisi kiri. Di sana ada nomor punggung 10 Muhammad Zafril. Masih Muhammad Zafril melihat rekan-rekan siapa akan dituju. Di sana ada nomor punggung 6 langsung melakukan crossing ke depan, namun jatuh di kaki dari pemain dari Ipot Bolango FC. Terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, masih melihat rekan-rekan siapa akan dituju. Bola langsung diarahkan ke depan ya, namun bola yang kurang cermat tadi. Kembali Raja Wali FC Laman Lakorum menguasai bola, arahkan kepada nomor punggung 17 sebagai gelandang, diarahkan ke sisi kanan, namun membentur salah satu pemain dari Ipot Bolango FC, nomor punggung 13 tadi Firman Hasan. Iya, diberikan kepada nomor punggung 13, saudara-saudara, memasuki kotak penalti, namun berhasil dicegah tadi. Ya, kembali Ramalakoro. Ya, diarahkan langsung ke depan. Di sana ada nomor punggung 19 tadi mencoba menahan bola Rafid, masih Rafid lagi menahan bola dengan cermat. Iya, pada Rizky Bia kapten ke-11 mencoba masuk di area pertahanan. Wah, umpan tarik tadi kurang keras, nah, sehingga jatuh ke tangan kaki ataupun kaki dari Ipot Bolango FC. Ia mencoba, tadi umpan 1-2 tetapi terperangkap offside. Sultan Abdul terperangkap offside. Strategi yang diterapkan pemain belakang dari Raja Wali FC cukup kompak. Ya, Ramalakoro melakukan tendangan ke depan. Ya, pemain dari Ipot menguasai bola, arahkan bola ke bagian garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari Raja Wali FC. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Di sana ada Sultan dibayang-bayangi oleh Raman Lakoro tadi, berhasil cegat. Ya, Raja Wali FC mencoba membongkar barisan pertahanan melalui nomor punggung 10 Muhammad Safril. Masih Muhammad Safril, kembali lagi masih Muhammad Safril menguasai bola, diberikan kepada Rafid lagi, masih Rafid lagi, masuk ke dalam pertahanan. Ya, pemain gelandang kerjasama dengan pemain 6 tadi. Sana ada Rizky Bia
Rizky Biam mencoba melewati satu pemain. Ya, masih Rizky Biam mengotak-atik bola. Ya, diberikan kepada Rafid lagi, masuk ke wilayah pertahanan. Oh, terperangkap offside Muhammad Wahyu Abdul Qadir. Di sana tidak ada dua pemain. Muhammad Safril Akub pencetak gol, terperangkap offside. Tenangan gawang sudah dilakukan, pendek saja dia pada pemain belakang dari Ipot Bulango FC. Terlalu melebar tadi, umpan ke depan tadi. Yang diberikan bola kepada menopang 8 tadi, namun kurang cermat. Ya, kembali saat ini dari Raja Wali mencoba masuk ke kotak penalti. Iya, terjadi pelanggaran saudara-saudara. Pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad Misra Saleh, melanggar Muhammad Wahyu Abdul Qadir, maksud kami kepada Muhammad Rafid. Tendangan bebas kembali tercipta, peluang tercipta dari Raja Wali FC, akan dilakukan Sahrul Lamusi. Ada dua pemain dari Ipot Bulang mencoba memberikan palang. Sementara itu di barisan pertahanan ada 5 pemain dari Raja Wali FC. Umpan piris saja dia kepada Rafid, namun kontrol bola untuk kurang cermat. Pemain belakang masih membuang saja bola ke tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola saudara-saudara. Iya, masih terjadi perebutan bola di daerah lapangan pertandingan. Bola diarahkan ke belakang. Bola dikuasai dari kiper dari Raja Wali FC, Gian Andrea, langsung berikan pada Rahman Lakoro. Ya, Rahman Lakoro memberikan bola kepada nomor punggung 17. Pelanggaran saudara-saudara. Di tengah lapangan pertandingan, Rahman Lakoro mengambil alih tendangan dari tengah lapangan ini, dari garis tengah lapangan. Masih melihat rekan-rekan siapakah yang dituju, langsung ke barisan pertahanan. Berhasil dihalau. Bola berada di kaki John Hendra. John Hendra kepada Muhammad Misra, kepada Sultan. Muhammad Reza lagi, arahkan ke depan. Oh, kontrol yang kurang baik pemain belakang dari Raja Wali FC, namun berhasil direbut kembali oleh Imran Sadu. Amrin Sadu maksud kami. Iya, bola diarahkan kepada Muhammad Safrin. Muhammad Safrin kepada Muhammad Aril Rilansyah, kepada Rizky Lakoro tadi, masuk kami Rizky Bia, namun kurang cermat. Bola dikuasai oleh pemain dari Ipot. Ya, terjadi perebutan bola, lemparan ke dalam. Terjadi perebutan bola tadi antara Rizky Wolingin dengan Sahril Lamusi. Lemparan ke dalam untuk Raja Wali. Ya, kontrol bola yang kurang cermat dari Muhammad Wahyu Abdul Qadir, maksud kami Muhammad Rafid. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam sudah dilakukan. Ya, pelanggaran. John Hendra tadi melanggar Muhammad Agung Ridwan Lajo. Bola diarahkan ke pemain sayap kanan. Muhammad Ajol tadi kepada Rizky Bia. Pelanggaran. Rizky Bia tadi dilanggar. Firman Hasan tadi melanggar Rizky Bia. Iya, tendangan dari tengah lapangan langsung diarahkan ke depan. Ya, terjadi perebutan bola saudara-saudara.
Kiper langsung menjemput bola. Reza Ardiansyah Suma. Bola diarahkan ke back kiri. Langsung kepada Sultan. Namun terlalu deras saudara-saudara, sehingga bola dalam penguasaan dari pemain-pemain dari Raja Wali FC. Ya, bola diarahkan ke tengah. Bola diberikan Muhammad Safrin Akub. Muhammad Safrin Akub kepada pemain bernomor punggung 18 tadi, Muhammad Wahyu Abdul Qadir. Kepada Muhammad Rivaldi Nurusa. Arahkan ke depan. Berhasil dijemput oleh Rizky Bia. Rizky Bia lagi melewati satu pemain. Dua pemain masih mau otak-atik. Tiga pemain mencoba menghalau. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Oh, terlalu lama. Pelanggaran dilakukan salah satu pemain dari Ipot Bulang FC. Melanggar Amrin Sadu. Kembali tendangan bebas dari Raja Wali FC akan dilakukan oleh Rahman Lakoro, yang juga merupakan salah satu pemain senior. Ya, Rahman Lakoro ini adalah salah satu pemain yang sudah tidak asing lagi di telinga pecinta sepak bola Gorontalo. Akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan, langsung arahkan ke kotak penalti. Berhasil ditepis kiper dari Ipot, Reza Ardiansyah Suma. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Raja Wali FC akan dilakukan Muhammad Safril Akub. Dorongan ke tengah, sana ada Rizky Bia mencoba menahan dengan dada. Iya, Rafid. Oh. Shooting tadi Rafid mengenai badan dari Muhammad Wahyu Abdullah, merupakan rekannya, sehingga membentur. Ya, kembali Raja Wali FC lagi mencoba membongkar bersama pertahanan. Tackling dari belakang saudara. Tackling cukup keras. Ya, ini pelanggaran. Langsung kartu kuning. Kartu kuning diberikan kepada Sultan Abdul, pemain belakang. Masuk kami pemain striker dari Ipot Bulang FC. Langsung memberikan tackling keras dari belakang kepada pemain striker dari Raja Wali FC, Muhammad Safrin Akub. Tackling yang cukup keras tadi. Wasit langsung berikan sanksi berupa kartu kuning. Tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan dari Ipot Bulang FC. Tendangan bebas akan dilakukan Syarul Lamusi. Ya, sudah dilakukan, langsung arahkan ke baris pertahanan. Ya, namun berhasil dicegah depan belakang. Oh. Ya, handsball. Handsball dari Muhammad Wahyu Abdul Qadir, pemain dari Raja Wali FC, pemain sayap kanan yang cukup berbahaya ini, yang bisa merepotkan barisan pertahanan dari Ipot Bulang FC. Ya, belum membentur kaki dari Muhammad, lemparan ke dalam. Iya, berhasil melewati satu pemain lagi. Ya, Sultan masih mengotak-atik, mencoba melewati dua pemain, berhasil memberikan bola kepada nomor 16, umpan terobosan. Ya, berhasil cekat oleh Rahman Lakoro. Iya, Raja Wali FC mencoba maju serangan melalui Muhammad Wahyu Abdul Qadir yang berbahaya ini saudara-saudara. Mencoba melewati satu pemain. Ya, Masih Abdul Qadir mencoba masuk di rel kotak penalti. Kembali lagi Abdul Qadir. Rafid mencoba perebutan bola. Pelanggaran yang dilakukan Muhammad Rivaldi Nurusa, masuk kami Nusura. Ya, umpan pendek dari pemain-pemain belakang Ipot. Sana ada Aditya Umar, masih Aditya Umar, kembali ke belakang lagi. Halim Lahabu. Berbahaya sekali saudara-saudara. Terjadi blunder.
namun kembali direbut pemain-pemain belakang dari Ipot Bulango FC. Membuang saja bola keluar, lemparan ke dalam untuk Raja Wali FC. Sudah dilakukan. Muhammad Safrin Akub melakukan lemparan ke dalam kepada Rafid. Ya, kita saksikan apa yang terjadi saudara-saudara. Pelanggaran. Ya, pelanggaran. Tangan bebas kembali akan diambil alih oleh Hasrul Lamusi. Ini peluang bagi Raja Wali FC untuk mengadakan kedudukan. Di sana ada 4 pemain berada di kotak penalti. Sudah dilakukan dan sudah diarahkan ke kotak penalti, namun berhasil dicegat. Muhammad Rivaldi Putra tadi mencegat bola. Terjadi lemparan masuk kami tendangan sudut dari Raja Wali FC. Akan dilakukan Muhammad Rivaldi Nusura. Pendek saja dia kepada Muhammad Safrin Akub. Muhammad Safrin Akub diberikan kepada Muhammad Sarul Lamusi, langsung ke depan. Namun bola umpan crossing tadi terlalu keras, menghasilkan tendangan gawang. Ya, sudah dilakukan, diberikan kepada Halim Lahabus sebagai kapten kesebelasan dari Ipot Bulango. Iya, lemparan ke dalam, membentur ataupun kontrol bola dari John Hendra Abdul kurang cermat. Lemparan ke dalam untuk Raja Wali FC. Iya, diberikan kepada Rafid. Ya, kontrol bola kurang cermat dari pemain belakang dari Ipot. Iya. Oh, Rizky Bia mencoba melepaskan tendangan tadi. Pelanggaran dilakukan Rizky Bia. Kembali Ipot mencoba membangun serangan. Muhammad Misra Saleh. Kembali lagi bola kepada Misra. Misra diarahkan kepada Rizky Willing, namun umpan yang kurang cermat. Langsung ke depan. Ya, kontrol yang sangat baik dari pemain gelandang Raja Wali FC tadi. Nomor punggung 17. Kembali Ipot menguasai bola. Muhammad Misra Saleh, pemain gelandang dari Ipot. Ipot terlalu lama mengontrol bola. Sempat kehilangan bola tadi, namun terjadi pelanggaran. Iya, Rizky Bia lagi kerjasama dengan nomor 17. Ya, langsung diserahkan pada Muhammad, masuk di kotak penalti. Oh, namun umpan tadi kurang cermat. Bola dilakukan ke belakang, kembali dikuasai pemain-pemain dari Raja Wali FC. Muhammad Safrin Akub mencoba mengejar bola, langsung dilakukan crossing ke depan di kotak penalti, berhasil direbut. Oh, namun sundulan dari pemain dari Raja Wali tadi kurang keras. Dari pemain yang cukup aktif ini Muhammad Wahyu Abdul Qadir tadi. Ya, saat ini Ipot Bulang kembali mencoba membangun serangan. Langsung diarahkan ke depan. Adalah Rahman Lakoro, berhasil memutus serangan dari Ipot. Ya, bermain tenang dari Raja Wali. Pada nomor punggung 17 Mahmud Agung. Rizky Bia berhasil mengecoh pemain dari Ipot. Langsung umpan tarik. Di sana puluh 6 melakukan syuting. Oh, suntikan dari Muhammad Rivaldi Nusura.
Ini terlalu tinggi. Tadi mencoba melepaskan satu suntikan yang cukup keras tadi, namun terlalu tinggi melambung ke atas Mister gawang dari Ipot Bulango FC. Tendangan gawang sudah dilakukan. Bermain-main di area pertahanan. Gerakan ke depan kepada Sultan. Iya, Sultan masih sudah berhasil menguasai bola tadi, tetapi wasit New Fluid pelanggaran oleh Sultan Abdul Fattah Idris, melanggar salah satu pemain belakang dari Raja Wali FC. Kembali Raja Wali FC menguasai bola. Muhammad Safil Akub diberikan kepada Sahrul Musim. Ya, umpan yang kurang baik tadi, kurang cermat dari Muhammad Agung Ridwan Lajo. Ya, di garis luar lapangan ada dua pemain dari Ipot Bulango bersiap-siap masuk lapangan. Ada Afdar Nune dan Ayub Nur Fajrin Muhammad bersiap-siap untuk masuk ke lapangan. Kita akan saksikan siapakah yang akan digantikan. Sementara itu di lapangan pertandingan, satu pemain dari Ipot Bulango FC mengalami kejang-kejang di tengah lapangan. Terjadi permasalahan di bagian kaki. Mencoba memberikan pertolongan. Iya, pergantian pemain dari Ipot Bulango FC. Nomor 8 keluar Muhammad Misra Saleh. Masuk nomor 6 Afdar Nune. Sementara Ayub juga masuk menggantikan Randi Utia Rahman. Di menit ke-66 ini langsung memasukkan pelatih dari Ipot Bulango FC, memasukkan sekaligus dua pemain untuk menambah amunisi pemain depan dari Ipot Bulango FC. Semoga saja strategi yang diterapkan oleh pelatih dari Ipot Bulango FC bisa merubah pola permainan, karena memang saat ini serangan dari Ipot Bulango FC belum terlihat yang cukup membahayakan barisan pertahanan dari Raja Wali FC. Sementara itu satu pemain dari Ipot Bulango terpaksa harus ditanduk keluar untuk mendapatkan penanganan dari tim medis. Ya, saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan. Ya, Raja Wali mencoba berhasil merebut bola. Kerjasama masuk ke penalti. Ada Rafid. Rizky Bia mendapatkan umpan yang sangat-sangat baik dari Muhammad Rafid tadi. Namun suntikan yang sangat keras tadi melambung tinggi ke atas Mister gawang dari Ipot Bulango FC.
Iya, bola masih dikuasai pemain-pemain dari Raja Wali FC. Pemainkan bola-bola kaki, umpan-umpan pendek pada Rizky Bia lagi. Rizky Bia, siapa yang dituju? Rizky Bia masih memutar-mutar bola, langsung melakukan syuting. Syuting yang cukup keras tadi berhasil dikuasai oleh kiper dari Ipot Buleleng FC. Kontrol bola yang kurang cermat dari Ayub Nur Fajrin yang baru masuk ini. Iya, masih mencoba menguasai bola dari pemain-pemain Ipot, namun berhasil dikejar Hasrul Lamusi tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Ipot Buleleng FC. Sudah dilakukan lemparan yang kurang cermat, namun berhasil direbut lagi pemain-pemain Ipot. Ya, Ayub tadi melakukan perebutan bola dengan Muhammad Wahyu Abdul Qadir. Terjadi kembali lemparan ke dalam untuk Ipot. Lemparan ke dalam. Ya, diberikan kepada Sultan. Striker Ipot mencoba melewat set pemain. Iya. Tendangan gawang. Asisten wasit 1 memutuskan memberikan tendangan gawang, bukan tendangan saudara-saudara. Iya, berbahaya pemain dari belakang Raja Wali memainkan bola di area pertahanan, namun pelanggaran. Ya, wasit memberikan kode kepada kedua kesebelasan untuk istirahat sejenak karena saat ini telah memasuki waktu sholat asar untuk Gorontalo dan kota Gorontalo, dan maksud kami Kabupaten Gorontalo sekitarnya, untuk beristirahat sejenak. Dan setelah azan dikumandangkan, pertandingan kembali akan dilanjutkan.
Ya, saudara-saudara, kembali pertandingan dilanjutkan dan kami informasikan kembali, jangan lupa subscribe-nya untuk secara langsung melalui channel Crescendo Production TV ini. Pertandingan Liga 3 Asprop PSSI Gorontalo, di mana sore hari ini mempertandingkan antara Raja Wali FC berhadapan dengan Ipot Bulango FC. Kembali Firefly sudah dilaksanakan dari Raja Wali FC. Bola dikuasai pemain-pemain dari Ipot. Ipot tadi nomor punggung 16. Ya, masih terjadi perebutan bola di bagian garis lapangan sebelah kiri kasar saudara. Diberikan kepada striker nomor punggung 17 dari Ipot. Masih dari Ipot, John Hendra mencoba melewati dua pemain saudara-saudara, namun gagal. Kembali bola diarahkan ke tengah lapangan. Ya, penguasaan bola berada di Ipot. Umpan yang kurang cermat saudara-saudara. Umpan terobosan ke depan. Kiper dari Raja Wali, maksud kami kiper dari Raja Wali Ipot Bulango mencoba menyebut bola. Iya, sementara itu di garis lapangan terjadi pergantian pemain dari Raja Wali FC. Nomor punggung 16 masuk. Muhammad Ridho Mantali menggantikan Muhammad Rivaldi Nusura. Ya, sementara itu di Ipot Bulango juga melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Zaldi R. Harun. Menggantikan salah satu pemain tadi yang cedera. Ya, kembali Ayub menguasai bola, berikan kepada Sultan. Pada pemain yang baru masuk, Fardar. Ya, Afdar tadi. Lemparan ke dalam Afdar diberikan kepada Gunawan Talawo, namun umpan kurang cermat. Kembali Raja Wali mau coba tadi memang serangan. Kembali lagi Raja Wali. Ya, masuk ke kotak penalti. Masuk kami di area pertahanan. Ya, luar biasa masuk di area kotak penalti, tetapi suntikan dari Sahrul Lamusi tadi kurang terarah. Bola melambung tinggi. Ini berkali-kali suntikan dari Sahrul Lamusi melambung tinggi. Balik tendangan gawang diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Iya, bola dengan mudah ini kehilangan pemain-pemain dari Ipot. Iya, mencoba lagi Raja Wali, mencoba tarik umpan. Gol. Umpan tarik yang sangat cantik tadi dari Muhammad Wahyu Abdul Qadir, memberikan umpan tarik kepada nomor punggung 16 dari Raja Wali. Muhammad Ridho Mantali merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk Raja Wali FC di menit ke-79 babak kedua ini. Iya, Raja Wali terus melakukan tekanan
Rizky Bia. Ya, masih Raja Wali. Oh, terjadi salah komunikasi. Ya, penguasaan bola dari Ipot sudah kehilangan bola, saudara-saudara. Ya, kembali Raja Wali mencoba lagi menekan barisan pertahanan dari Ipot. Rizky Bia dilanggar. Tangan bebas sudah dilakukan. Mencoba masuk kotak penalti. Di sana ada Rafid mencoba mengejar bola. Ya, kontrol bola yang terlalu keras. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. 3-0 saudara. Bola kembali dikuasai pemain-pemain dari Ipot. Iya, kerjasama yang baik. Nomor punggung 17 tadi, John Hendra. Kembali lagi kehilangan bola pemain-pemain Ipot. Masih ada Raja Wali mengatur serangan. Umpan terobosan. Umpan terobosan lagi diberikan kepada Muhammad Wahyu Abdul Qadir. Mencoba melewati dua pemain saudara-saudara. Masuk kotak penalti. Umpan lagi tarik. Oh. Ya, memang Muhammad Wahyu Abdul Qadir ini sangat berbahaya saudara-saudara. Dari sisi kanan tadi melewati dua pemain belakang dari Ipot, berhasil masuk di kotak penalti, memberikan umpan, tetapi suntikan dari Rizky Bia kurang cermat. Ya, di sini terjadi pelanggaran saudara-saudara. Muhammad Ridwan Mantali dilanggar tadi. Kartu kuning diberikan kepada John Hendra Abdul. Setelah melanggar Muhammad Ridwan Mantali sebagai pencetak gol ketiga untuk Raja Wali FC. Kembali tendangan bebas akan dilakukan oleh Rahman Lakoro, pemain belakang dari Raja Wali FC ini. Sudah dilakukan. Iya, umpan yang sangat baik lagi. Oh, namun tendangan spekulan dari Muhammad Wahyu Abdul Qadir tadi belum membuahkan hasil ataupun belum menggandakan kedudukan. Ya, permainan umpan-umpan di baris pertahanan dari Ipot. Langsung diarahkan bola kepada Sultan. Terjadi perebutan bola di sana. Namun kembali bola dikuasai oleh Raja Wali. Ya, pelanggaran lagi. Pelanggaran kembali dilakukan pemain Ipot Bulango. Pelanggar salah satu pemain dari Raja Wali. Tendangan bebas, peluang kembali tercipta untuk Raja Wali FC. Kali ini akan diambil alih oleh Muhammad Arilian Shah Hemuto, bernomor punggung 14 ini. Masih ancang-ancang dia. Kita akan saksikan. Sudah dilakukan umpan pendek saja. Ya, kerjasama dengan nomor punggung 17 dan 18. Tadi pencetak gol Muhammad Ridwan Mantali. Langsung crossing ke depan lagi. Ya, tendangan sudut Raja Wali FC. Tendangan bebas tadi yang cukup baik. Maksud kami crossing tadi. Jangan sudut, pendek saja dia kepada Muhammad Wahyu. Iya, melewati lagi satu pemain. Oh, namun sudah berhasil melewati tadi, tetapi kontrol bola dari Wahyu Abdul Qadir ini kurang baik tadi, sehingga kehilangan bola. Terjadi tendangan gawang. Diarahkan ke tengah. Iya, berhasil direbut lagi. Kembali lagi Raja Wali FC kerjasama dengan 67 dia. Di sana nomor punggung 4 Rahman Lakor diberikan kepada Rizky Bia. Rizky Bia, masih Rizky Bia diberikan kepada petunjuk nomor 17. Ia mencoba memberikan tendangan spekulan Muhammad Agung Ridwan Lajo tadi, memberikan suntikan langsung ke gawang. Iya, saat ini Ipot mencoba membangun serangan melalui Sultan. Sultan berikan terobosan kepada nomor punggung 17, saudara-saudara, berhasil mengejar bola. Di sana ada John Hendra. John Hendra melakukan umpan balik, umpan tarik. Oh,
Umpan tarik dari John Hendra tadi kurang akurat. Bola lebih mendekat ke kiper dari Raja Wali FC yang dijaga Gian Andre Kente. Pelanggaran Sarula Musi melanggar tadi pemain belakang dari Ipot. Ya, masih pemain-pemain Ipot menguasai bola di areal sisi kanan pertahanan dari Raja Wali. Di sana ada Sultan masuk kotak penalti, mencoba berkesetrikaan. Oh, gol, saudara-saudara. Iya, selebrasi yang ditunjukkan oleh Sultan tadi berhasil membobol gawang dari Raja Wali FC di menit ke-85, saudara-saudara, memperkecil kedudukan menjadi 3-1 setelah skill individu yang ditampilkan oleh Sultan Abdul Fattah Idris tadi berhasil membobol gawang Raja Wali, merubah kedudukan menjadi 3-1. Saat ini kembali boleh dikuasai pemain-pemain di Raja Wali. Dan coba melewati tadi, membantu kaki dari Ayub, lemparan ke dalam untuk Raja Wali. Sudah dilakukan. Iya, ini pemain yang sangat berbahaya, nomor 18 dengan 17, Rafid dan Wahyu. Iya, terjadi handsball. Tantangan back untuk Ipot Bulango. Ya, saudara-saudara, permainan di sore hari ini cukup menarik. Kembali pemain-pemain Ipot mengatur permainan. Lemparan ke dalam Ayub. Lemparan yang kurang cermat. Lemparan Ayub tadi berhasil direbut. Iya, Ayub, masih Ayub. Ayub berikan crossing kepada Sultan. Iya, mencoba lagi menunjukkan tadi skillnya, namun Ramalakoro dengan cepat merebut bola, membuang bola keluar lapangan. Tadi lemparan ke dalam untuk Ipot Bulango FC. John Hendra, masih John Hendra melewati dua pemain. Masih John Hendra mengotak-atik bola dia. Ia berikan persiapan mencoba melewati, namun gagal melewati dua pemain belakang dari Raja Wali FC. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, saudara-saudara. Iya, dua pemain dari Raja Wali FC bersiap-siap masuk ke lapangan. Nomor punggung 9 Zulkifli Sumendap bersiap-siap masuk lapangan pertandingan. Iya, satu pemain dari Raja Wali tergeletak di tengah lapangan. Hendra Rahman juga bersiap-siap masuk lapangan. Ya, satu pemain Raja Wali harus ditanduk keluar. Muhammad Azril M. Arif ditanduk keluar. Ya, pergantian pemain. Nomor 9 masuk, yang juga pemain striker Zulkifli Sumendap menggantikan Muhammad Rafid maksud kami. Ya, Muhammad Rafid adalah pemain bertubuh mungil tapi lincah.
merepotkan barisan pertahanan dari Ipot Bulango FC. Ya, lemparan ke dalam tadi terjadi kesalahan. Kembali Raja Wali melakukan lemparan ke dalam. Diarahkan bola kepada nomor punggung 18 Wahyu. Pelanggaran Wahyu. Rizaldi melakukan tendangan bebas dari tengah lapangan. Langsung diarahkan ke depan. Diarahkan kepada Sultan, namun bola lebih mendekat ke pemain belakang dari Raja Wali. Terjadi perebutan bola di sana, saudara-saudara. Ya, kembali bola dikuasai pemain-pemain dari Raja Wali. Kepada Wahyu. Wahyu mengontrol bola. Oh, kurang cermat tadi kontrol bola dari Wahyu. Tidak berhasil menggapai bola umpan dari nomor punggung 10 tadi. Iya, pelanggaran. Sarul Lamusi mengangkat kaki terlalu tinggi mengenai ke wajah Rizky Wawiling. Kembali serangan bebas dari Ipot Bulango FC. Ayub mengambil bagian untuk melakukan tendangan bebas. Siapa yang akan dituju? Ya, langsung ke depan. Terlalu lemah. Ya, masih dari pemain-pemain Ipot Bulango FC membangun serangan. Di sana ada Zaldi. Iya, apa yang terjadi, saudara? Pelanggaran. Laman nomor punggung 23 dari Raja Wali FC, Hendra Rahman, melanggar salah satu pemain dari Ipot Bulango FC, Zaldit R. Harun, bernomor punggung 19. Tenang bebas yang akan diambil alih oleh Sultan. Sultan masih ancang-ancang Sultan. Langsung dilakukan tendang ke depan. Oh, ada dorongan saudara-saudara pemain belakang dari Ipot Bulango FC, Halim Lahabu, kapten kesebelasan, mencoba membantu serangan, namun mendorong salah satu pemain belakang dari Raja Wali FC. Pelanggaran. Tendangan back sudah dilakukan, pendek saja dia pada Asril. Bola diarahkan kepada kapten kesebelasan dari Raja Wali, ada Rizky Bia. Rizky Bia mengatakan melewat satu pemain, melepaskan satu tendangan. Oh, suntikan dari Rizky Bia melambung tinggi ke atas Mister Gawang dari Ipot Bulango FC. Tendangan gawang pendek saja dia kepada Muhammad Rizaldi. Pada Ayub, membentur salah satu pemain dari Raja Wali. Lemparan ke dalam Ayub. Oh, namun salah pengertian. Ya, terjadi perebutan di area pertahanan tadi. Suntikan yang lemah dari Sarul Lamusi tadi. Halim Lahabu tadi berikan umpan kepada Sultan, berhasil dicegat pemain belakang dari Raja Wali FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi buangan yang salah. Ya, nomor punggung 7 lagi kembali Raja Wali membangun serangan kepada Rizky Bia. Rizky Bia lagi mencoba masuk di area garis pertahanan, umpan tarik, namun lebih mendekat ke kiper dari Ipot Bulango. Diarahkan bola ke tengah lapangan pertandingan. Ayub masih menguasai bola, melihat rekan-rekan siapa akan dituju. Di sana ada nomor punggung 17 saudara-saudara, John Hendra. Terima kasih John Hendra. Kembali ke Ayub lagi.
Aib kepada Sultan, mengajar bola Sultan. Dibayang-bayang satu pemain dari Raja Wali berhasil direbut pemain Raja Wali. Ya, kembali pemain Raja Wali menguasai bola. Sangat cantik sekali. Iya, kembali lagi Wahyu. Wahyu, pemain yang sangat berbahaya ini. Pemain sayap. Ya, umpankan ke tengah. Namun umpan yang cukup baik tadi, tetapi satu pemain yang berada di kotak penalti tadi tidak mampu menggapai bola. Ya, kedua pemain ini sepertinya sudah mulai terjadi penurunan fisik. Sudah kelelahan saudara-saudara. Memasuki menit ke-96, menit-menit terakhir di babak kedua ini. Skor sementara 3-1 untuk kemenangan Raja Wali FC di menit ke-96, menit-menit terakhir babak kedua. Bola kembali dikuasai pemain-pemain dari Bulango. Iya, saudara pendengar, saudara-saudara, wasit meliuk pulih terakhir babak kedua berakhir dengan skor kemenangan Raja Wali FC 3-1, di mana gol yang dicetak dari Raja Wali FC ini Muhammad Safril Akub, Muhammad Rafid, dan Muhammad Ridho Mantali. Sementara itu di gol satu-satunya dari Ipot Bulango FC dicetak nomor punggung 9 tadi Sultan Abdul Fattah Idris. Iya, dengan demikian Raja Wali FC dari 6 kali laga yang dilakoni berhasil memenangkan pertandingan. Di pertandingan kedua, laga kedua di sore hari ini akan mempertemukan antara Crescendo FC jadi pertandingan selanjutnya kami akan masih menunggu, dan untuk berikut kita akan menyiarkan secara langsung lagi.